Timnas Indonesia terus berjuang dalam kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjalani 6 pertandingan, skuad Garuda kini berada di peringkat ketiga grup C dan masih memiliki 4 laga krusial yang akan menentukan nasib mereka. Dari 6 laga yang telah dilakoni, Indonesia mencatatkan hasil beragam, 3 kali imbang, 2 kali kalah, dan 1 kemenangan. Hasil positif diraih kala menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Namun, mereka harus mengakui keunggulan Cina dengan skor 1-2 dan Jepang 0-4. Kemenangan terbesar Indonesia datang saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 di kandang sendiri. Kini, Timnas Indonesia mengumpulkan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski begitu, posisi ketiga Indonesia menjadi catatan positif di grup yang dikenal sebagai grup neraka. 4 laga tersisa menjadi tantangan berat bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Indonesia masih harus bertandang ke markas Australia dan Jepang, serta menjamu Bahrain dan Cina. Dalam sebuah wawancara yang disampaikan melalui kanal YouTube milik aktor Korea Selatan Lee Kyung-kyu, Shin Tae-yong memberikan target realistis untuk sisa pertandingan. Minimal 2 kali menang, 1 imbang, dan 1 kalah, ungkap Shin Tae-yong. Menurutnya, dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Meski demikian, posisi kedua klasemen yang membuka peluang lolos otomatis ke Piala Dunia tetap mungkin diraih. Untuk itu, Indonesia harus memaksimalkan seluruh laga tersisa. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin dari 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Australia menyusul di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, unggul selisih gol dari Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga memiliki 6 poin. Pertarungan ketat di grup C menunjukkan bahwa setiap tim masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya, termasuk Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan. Bukan hanya dari segi taktik, tetapi juga mentalitas para pemain yang kini semakin kuat. Transformasi besar terlihat di Timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa pendekatan baru yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas permainan sekaligus membangun mental baja bagi para pemain. Pada awal masa kepelatihannya, Shin mengungkapkan bahwa para pemain sering kehilangan semangat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Arab Saudi, misalnya, adalah tim dengan level yang jauh di atas kami. Ketika melawan mereka, pemain sering merasa tertekan dan putus asa, ungkap Shin Tae-yong. Namun, Shin berhasil mengubah mentalitas tersebut. Melalui pengalaman melawan tim-tim kuat, seperti Arab Saudi, kepercayaan diri pemain meningkat pesat. Dalam pertemuan terakhir, skuad Garuda bahkan mampu mencetak 2 gol ke gawang tim berjuluk Elang Hijau. Hasil ini membuktikan bahwa kami mampu. Kepercayaan diri pemain menjadi modal penting untuk laga-laga selanjutnya, tambah Shin. Pendekatan Shin Tae-yong tidak hanya soal taktik, tetapi juga pola pikir. Ia mendorong pemain untuk belajar dari setiap kekalahan dan menjadikan pertandingan melawan lawan yang lebih kuat sebagai kesempatan berharga. Peningkatan ini terlihat dalam pemahaman strategi permainan yang semakin matang dan daya juang yang lebih besar di lapangan. Menghadapi lawan kelas dunia adalah pelajaran penting tentang fokus, kerja keras, dan tidak mudah menyerah, jelas Shin. Kepercayaan diri yang meningkat di antara pemain Timnas Indonesia memberikan harapan baru bagi sepak bola tanah air. Dengan program latihan konsisten dan strategi terencana, Shin optimistis skuad Garuda mampu bersaing di level internasional. Kami terus berusaha membangun tim yang kompetitif dan tidak mudah menyerah. Ini bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia, pungkasnya. Transformasi mental dan teknis Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola kita. FIFA akan segera merilis peringkat terbaru negara-negara anggotanya pada 28 November 2024. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia yang dipastikan mengalami lonjakan signifikan setelah kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pembaruan terakhir peringkat FIFA yang diumumkan 24 Oktober 2024, Timnas Indonesia berada di posisi ke-130 dunia dengan total poin 1118,87. Namun, kemenangan gemilang atas Arab Saudi, 2-0, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 19 November 2024, membuat Timnas Indonesia diprediksi naik 5 peringkat ke posisi 125 dunia.
Kemenangan tersebut diraih melalui 2 gol spektakuler Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Tambahan 3 poin dari laga ini juga membawa skuad asuhan Shin Tae-yong naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kini mengoleksi 6 poin, berada di bawah Jepang yang memimpin klasemen dengan 16 poin, serta Australia dengan 7 poin. Selain itu, timnas Indonesia unggul atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Jika mampu mempertahankan performa, peluang Garuda untuk lolos ke putaran selanjutnya semakin terbuka. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih bisa bersaing di babak keempat kualifikasi. Menurut football-ranking.com, tambahan 16,23 poin dari kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia kini mengoleksi total 1.135,10 poin. Ini membawa timnas Indonesia mengungguli 5 negara sekaligus, yaitu Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ini merupakan salah satu pencapaian besar bagi timnas Indonesia di panggung internasional. Namun, hitungan ini masih bersifat sementara. FIFA akan mengumumkan secara resmi peringkat terbaru pada 28 November 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting, yaitu melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jika menang atas Australia, tambahan 20,7 poin bisa diraih. Sementara kemenangan atas Bahrain berpotensi menambah 16,45 poin. Dengan performa yang semakin konsisten, timnas Indonesia terus menunjukkan taringnya di Asia. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan untuk perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya dimulai. Timnas Indonesia berada di grup C, grup neraka yang dihuni oleh raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan kapasitas mereka di panggung internasional. Bagi Indonesia, sejarah melawan Bahrain menjadi sorotan utama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia harus menerima kekalahan telak 0-10. Sementara itu, di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, duel Indonesia melawan Bahrain juga diwarnai kontroversi, terutama keputusan wasit yang memperpanjang waktu tambahan hingga 11 menit. Keputusan tersebut memberi Bahrain kesempatan menyamakan skor menjadi 2-2, yang memunculkan kritik luas. Namun, kondisi berbeda hadir di leg kedua nanti. Tim asuhan Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan komposisi pemain yang diisi banyak pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Jai Itzes, Kelvin Verdong, hingga Shane Patinama, Indonesia menjadi kekuatan baru yang sulit diremehkan. Pemain-pemain muda seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner juga membawa harapan besar. Peningkatan ini bahkan mendapat perhatian dari Samir Chamam, mantan pelatih timnas U23 Bahrain. Chama memperingatkan bahwa Indonesia kini harus dipandang sebagai ancaman serius. Ia menyoroti kekuatan kolektif skuad Garuda, terutama pengalaman para pemainnya yang pernah berkarier di Eropa. Laga leg kedua antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret 2025. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda tentu ingin membalaskan hasil kurang memuaskan di laga pertama sekaligus meraih 3 poin penuh. Shin Tae-yong sendiri menyatakan bahwa target utamanya adalah mempertahankan posisi Indonesia di 3 besar grup C. Jika Indonesia mampu bertahan di posisi ini atau bahkan naik ke peringkat kedua, maka peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Peluang ini menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda untuk terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dengan segala persiapan dan perkembangan yang ada, laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, kembali membahas kemenangan telak timnya atas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang unggul 4-0 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2024, hasil yang sempat menjatuhkan posisi Indonesia ke dasar klasemen grup C. Sebelumnya, langkah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia penuh dinamika. Setelah tampil impresif dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, skuad asuhan Shin Tae-yong menghadapi 2 kekalahan berturut-turut dari Cina dan Jepang.